Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pada kajian bulan lalu kita sudah sampai surah An-Nasr ya. Di mana surah An-Nasr ini merupakan pertanda bahwa ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dekat. Kalau dibaca sekilas pasti kita tidak jangkau ya. Tidak mungkin bisa kita simpulkan bahwa surah ini adalah pertanda bahwa ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dekat. Ya. Tapi orang yang jeli ya, yang bisa memahami Al-Qur'an secara mendalam bisa menangkap sinyal ini. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang menjelaskan bahwa surah An-Nasr ini pertanda sudah dekat wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat yang lain ya, mereka radhiyallahu anhum ajmain tidak melihat ini. Ya. Padahal Ibnu Abbas waktu itu umurnya masih sangat belia. Bahkan sahabat-sahabat yang senior itu agak keberatan ketika Ibnu Abbas radhiyallahu an dikumpulkan bersama mereka oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Tapi justru Ibnu Abbas radhiyallahu an memiliki pandangan yang sangat jeli terhadap surah ini. Kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima surah ini, beliau praktekkan perintah Allah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Berarti di sini ada apa? Fasabbih, ada perintah bertasbih dan memohon ampun. Beliau praktekkan dalam rukuk dan sujudnya. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Itu dipraktekkan begitu ya Pak. Ini ya. Salah satu bacaan rukuk kan itu, bacaan sujud. Ini setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima surah An-Nasr, dan tentunya itu dipraktekkan di akhir-akhir hayat beliau sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ada kesimpulan bahwa surah An-Nasr ini pertanda bahwa
umur Rasulullah SAW yang penuh berkah itu segera berakhir umurnya di dunia. Ya, karena perkara-perkara yang istimewa, yang utama itu ditutup, diakhiri dengan istighfar. Ya, di sini ada perintah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nah, sebagaimana perkara-perkara yang istimewa itu ditutup dan diakhiri dengan istighfar, maka umur Rasulullah SAW yang sangat istimewa, yang Allah berkahi, ketika beliau SAW diperintah oleh Allah beristighfar, maka ini adalah pertanda segera berakhir kehidupan beliau SAW di dunia yang fana ini. Nah, ini di sini Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, wa qad ahida anna al-umur al-fadilata tukhtamu bil istighfar, dan sudah menjadi kebiasaan bahwa perkara-perkara yang utama itu ditutup dengan istighfar, permohonan ampun. Kas-salati, seperti salat. Salat itu kalau kita meniru Rasulullah SAW, itu setelah salam itu bukan alhamdulillah. Ya, sebagian saudara kita itu kalau habis salam assalamualaikum, assalamualaikum, alhamdulillah. Memang kelihatannya relevan ya, cocok ya, karena habis apa? Habis sholat kan habis melakukan kebaikan. Seseorang tidak mungkin bisa melakukan kebaikan kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi kalau seandainya akal-akalan gitu ya, yang paling bagus apa? Selesai sholat. Kalau menurut saya alhamdulillah lah. Kenapa? Kan kalau bukan karena pertolongan Allah, saya tidak mungkin bisa melakukan itu. Oh iya ya, bagus juga ya. Ya, rata-rata itu mirip dengan An-Nasr. Sahabat-sahabat ditanya oleh Umar bin Khattab, apa maksud surah An-Nasr itu? Ya, hanya dilihat, nih, kalau sudah datang pertolongan dari Allah, Fathu, maka orang berbondong-bondong masuk Islam, maka bersyukurlah, pujilah Allah, gitu kan. Tapi Ibnu Abbas radhiyallahu an bisa mengatakan yang lebih jauh dari itu, lebih dalam dari itu. Ini pertanda dekatnya ajal Rasulullah SAW. Sama ini. Kalau yang paling pasaran, kalau seandainya tidak kembali kepada contoh dari Nabi, mungkin pendapat Pak Nur tadi semuanya oke. Nah, tapi ternyata bukan itu. Sementara sebaik-baik petunjuk itu adalah petunjuk Rasulullah SAW. Ya, ini yang belum ini yang yang belum hadir. Seharusnya semangat seorang muslim itu jangan pegang petunjuk siapapun. Kalau Anda sudah meyakini Rasulullah Muhammad bin Abdillah itu Rasulullah, mestinya harus juga kita berkeyakinan petunjuk beliau itu istimewa. Manakala Rasulullah telah menyontohkan sesuatu, maka itulah yang terbaik. Kita tidak katakan apa itu habis sholat kok baca mengucapkan alhamdulillah. Nggak mungkin kita celah, karena memang punya alasan kuat tadi. Tapi ternyata ada yang lebih bagus lagi. Nah, sholat bagi orang Islam itu sesuatu banget. Melalui amal sholat ini dia menggantungkan harapan besar. Mudah-mudahan menjadi penyebab selamatnya. Apalagi Rasulullah SAW telah menyatakan bahwa yang nanti di kiamat itu, hari kiamat, yang dihisab pertama kali amalnya orang beriman adalah sholatnya. Kalau sholatnya bagus dia selamat, kalau sholatnya gak bagus dia celaka. Dah, itu singkatnya. Berarti sholat ini bagi seorang mukmin seharusnya ini sesuatu yang dia upayakan maksimal banget, dengan harapan nanti jazanya juga balasannya maksimal. Ketika kita takbiratul ihram, pasti kita kepengen sholat kita itu bagus. Orang yang serius dalam sholat itu mulai sejak takbiratul ihram dia ikhlaskan niat, dia kepengen sholatnya itu khusyuk. Tapi siapa di antara kita yang sudah antara keinginan dengan realita yang dia capek itu sudah klop?
Selalu ada kesenjangan yang luar biasa. Ya, mulai dari takbir, kadang-kadang tuh sampai merem-merem kita sholat. Maka muncul pertanyaan, bagaimana hukumnya sholat memejamkan mata dengan usaha supaya khusyuk? Ya kamu merem-merem juga kalau ini ya malah tambah rame banget lah. Itu kan. Jadi di sini ada sesuatu yang kita sadari belum sesuai dengan harapan. Kita kepengen ya Allah kalau sholat itu bisa nangis misalnya baca, nggak bisa, hati kita keras. Maka meskipun kita sudah berusaha maksimal mungkin, semaksimal mungkin, tapi kita masih menyadari adanya kekurangan itu, maka selesai salam persis, nah, langsung kita istighfar 3 kali lagi, bukan sekali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, sholat amalan yang paling istimewa setelah salam ditambah dengan istighfar. Demikian juga wal haji wa ghairi dalik, dan yang lainnya. Termasuk orang yang habis ibadah malam itu ya. Fastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Termasuk agenda seorang mukmin di sepertiga malam yang terakhir itulah mohon ampun. Demikian juga majelis. Kita habis majelis begini kita tutup dengan mohon ampun. Jadi dari situ mengingat hal-hal yang istimewa itu diakhiri atau ditutup dengan istighfar, maka umur Rasulullah SAW itu juga umur yang istimewa. Nah, maka perintah beristighfar dari Allah untuk beliau itu mempertanda bahwa umur beliau sudah dekat. Hadhil hal isyaratun ila anna ajalahu qad intaha. Keadaan ini mengindikasikan atau mengisyaratkan bahwa ajal beliau telah selesai. Falyasta'id. Maka hendaknya beliau bersiap-siap wa yatahayya'u li liqa'i rabbih, dan bersiap-siap untuk bertemu dengan Rabbnya, wa yakhtimu umurahu bi afdali ma yajidu, dan menutup umurnya dengan keutamaan yang maksimal yang sanggup beliau lakukan. Salawatullahi wassalamuhu alaihi. Ya. Maka di penghujung hayat Rasulullah itu tentunya ya, setelah beliau menyadari bahwa ajalnya sudah dekat, beliau tingkatkan amal-amal solehnya. Maka termasuk iktikaf itu disebutkan iktikaf terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah itu bukan 10 hari, tapi 2 kali lipat, yaitu 20 hari di bulan Ramadan. Wa kana yata'awwalul Qur'an, dan beliau mempraktekkan Al-Qur'an ini, wa yaqulu dzalika fi salatihi, dan beliau ucapkan atau beliau baca dalam salatnya, yuksiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudih, beliau banyak membaca pada waktu ruku' dan sujud, subhanakallahumma wa bihamdika allahumma ighfirli. Karena perintahnya fasabbih bihamdi rabbik, maka dipraktekkan oleh beliau subhanakallahumma wa bihamdik ya. Wastaghfir, beliau praktekkan Allahumma ghafirli ya. Kalau sabbihisma rabbikal a'la, kalau dipraktekkan apa? Subhana rabbiyal a'la. Taib.